bagaimana Allah mau mengajarkan kita hakikat hawa nafsu. Mau makan ini, mau minum ini, mau buka puasa pakai ini, tapi begitu masuk 2-3 kurma, seteguk air, hilang. Begitulah hakikat nafsu itu. Jadi kalau orang mendengar ceramah tentang hakikat nafsu, belum paham. Tapi begitu dia puasa, begitu banyaknya makanan, dan kenapa habis sholat maghrib keinginan itu hilang. Itulah dia hakikat nafsu. Kebaikan Ramadan tanpa batas. Jadi wa antasumu khairul lakum tanpa batas. Adapun 15 yang kita sebutkan ini secara kasar, secara garis besar, ada kebaikan-kebaikan yang kita terima dengan melaksanakan puasa. Demikian Ustadz, sebagai pengantar dialog kita pada petang hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Wa antasumu khairul lakum. Dengan berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan ketembilahan, jangan lupa membeli katun, masih bisa dimaafkan, yang penting ada pantun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan tema Ramadan tanpa batas. Saya mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa, khairul lakum, lebih baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Jadi kebaikannya biarkanlah pikiran manusia yang merenungkannya. Allah hanya memberikan kata kuncinya, ada kebaikan-kebaikan dalam puasa itu. Kebaikan yang pertama, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur ada barakah. Barakah artinya ziyadatul khair, kebaikan yang lebih. Jadi di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Sekarang siapa yang paling cepat bangun pagi, dialah yang paling banyak dapat kesempatan. Makanya ada ungkapan jangan sampai rezeki di patok ayam. Siapa yang paling cepat bangun pagi, dialah yang mendapat banyak kebaikan-kebaikan. Dan di bulan Ramadan, orang Islam adalah orang yang paling cepat bangun pagi, karena ada resiko kalau tidak cepat bangun, berarti terlambat makan sahur. Maka kebaikan yang pertama adalah tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang pada awal hari dengan sholat subuh berjamaah. Jadi di bulan lain mungkin berat sholat subuh berjamaah, tapi ketika di Ramadan sudah masuk hari yang keberapa ini, orang pasti akan terus sholat subuh berjamaah, karena
terkondisikan oleh keadaan. Setelah makan sahur, tidak lama terdengar suara azan subuh. Sayang kalau nggak ke masjid. Tadi malam juga sudah tarawih, sudah witir. Ya subuh ini ada perasaan nggak enak hati. Nanti ada pengajian dan lain sebagainya. Jadi sholat subuhnya juga insya Allah berjamaah. 3. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu yang paling utama bagi manusia untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu mereka, kata Allah, yastaghfirun, beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Di hari yang lain mungkin terlambat sampai jam 5.30, sampai jam 6. Tapi di bulan Ramadan orang pasti mendapatkan itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Kebaikan yang keempat, man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Berapa banyak orang tua bangun pagi anaknya masih tidur, bangun malam anaknya sudah tidur. Satu rumah tapi tidak pernah jumpa. Nah, di bulan Ramadan ada kesempatan untuk duduk bersama, makan bersama. Jadi waktu subuh itu maka jangan lagi ada main handphone, nonton TV. Apalagi waktu sahurnya ibunya jam 3, bapaknya jam 4, anaknya hampir azan. Karena kesempatan duduk bercengkerama. Waktu untuk ayah mendengarkan bacaan Al-Fatihah anak. Waktu ibu untuk memberikan nasihat, melapor kepada bapak. Waktu anak untuk curhat kepada orang tua. Suasana hening, hatinya masih bersih, catatan pikiran belum kemana-mana. Nah, jadi silaturahim tersambung duduk di meja makan. Bedakan makan orang Yahudi dengan makan orang Islam. Orang Yahudi makannya diam. Orang Islam makan sambil bercerita. Apa kabar? Gimana? Waktu seorang anak menuangkan air gelas ayah. Waktu seorang ayah menyendokkan nasi ke piring anak. Kapan terakhir? Nah, inilah di bulan Ramadan. Yang kelima, di antara kebaikan Ramadan, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Jadi di bulan Ramadan itu darah orang bersih. Saya mau periksa ke rumah sakit, medical check up. Kata dokter, besok jangan sarapan, Pak. Bapak besok medical check up, jangan makan, jangan minum, jangan sarapan. Karena kalau ada masuk gula, tepung, karbohidrat, garam, darah kotor. Darahnya sudah tidak steril lagi. Bayangkan itu, kita membersihkan ini bukan karena mau medical check up. Bukan 1 hari. 30 hari. Membersihkan darah dari racun-racun. Sumu tasihhu. Maka berpuasalah kamu akan sehat. 6. Al-ma'idatu baitu kullida. Al-ma'idatu baitu kullida. Lambung adalah sarang dari semua penyakit. Sarang penyakit ini semuanya berasal dari lambung.
Dan ketika bulan Ramadan, sarangnya sedang dibakar. Jadi kebetulan saya bertamu ke rumah jamaah, diberi saya satu lembar. Dari kertas itu ada tulisan fasting terapi dengan puasa. Jadi orang barat ini tidak makan itu, tapi masih boleh minum. Mereka menyebutnya fasting. Jadi menurut mereka dalam 1 tahun itu mesti ada dikhususkan 1 bulan. Lambung adalah obat, adalah sarang dari semua penyakit. Berikutnya 7. Ketika kita tidak makan, tidak minum, tidak masuk gula, maka badan ini lemah, emosi naik. Ketika emosi naik, tidak terkendali, maka di bulan Ramadan orang Islam mengendalikan emosi yang memang susah dikendalikan. Kalau mengendalikan emosi dalam keadaan kenyang itu biasa, tapi dalam keadaan lapar, gula turun, badan lemah, emosi naik, dan bisa dia mengendalikan. Makanya dalam hadis dikatakan, in syatamahu ahadun, kalau ada satu orang mencaci maki, au qatalahu, atau ngajak kelahi, faliyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni akhafullah, hendaklah dia mengatakan, inni shaim, saya sedang puasa, inni shaim, saya sedang puasa. Dalam keadaan lapar, haus, gula turun, emosi naik, tapi dia tetap masih bisa kontrol, dan dia katakan, inni shaim, saya puasa, saya puasa. Nah, ini pengendalian emosi yang luar biasa. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan, bukan sehari, 2 hari, 30 hari, 29 sampai 30 hari. Berikutnya yang ke-8. Muraqabatullah. Muraqabatullah adalah pengawasan Allah. Disebut juga dengan ihsan. Ihsan itu ada 2 bagian. Bagian pertama muraqabah, bagian kedua musyahadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Tapi kita ini pada level muraqabah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Merasa dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah, itu disebut dengan muraqabah. Jadi di bulan Ramadan itu manusia ini, orang beriman itu sedang merasakan puncak muraqabah. Makanya kita perhatikan ada orang yang berwudu tidak kumur-kumur. Kenapa nggak kumur-kumur? Muraqabah, takut tertelan. Kalaupun dia kumur-kumur, dia meludah sampai 5-10 kali. Padahal 1 kali saja pun itu sudah keluar makanan, minuman. Tapi dia tetap, kenapa? Muraqabah. Merasakan, diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Berikutnya yang ke-10. Yang ke-10 adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak akan mendapatkan level iman yang sempurna sampai kau merasakan apa yang dirasakan saudaramu. Nah,
Kesempurnaan iman dengan merasakan perasaan orang lain itu pada Ramadan. Lapar. Lapar itu tidak bisa didefinisikan. Lapar itu hanya bisa dirasakan. Cobalah merangkai kata apa itu definisi lapar. Tidak bisa. Makanya seminar tentang kelaparan, tapi yang membicarakannya orang-orang kenyang. Dia tidak merekomendasikan apa-apa. Maka tentang lapar mesti dibahas oleh orang yang sedang lapar, panitianya lapar, narasumbernya lapar, mengkaji tentang lapar, barulah menghasilkan sesuatu tentang lapar. Itu kita menyebutnya sebagai bukan hanya sekedar kasihan, tapi juga bukan sekedar simpati, tapi lebih tinggi daripada itu adalah berempati. Kalau simpati itu hanya sekedar oh kasihan, tapi kalau empati ada action. Maka orang memberikan buka puasa. Man fattara sa'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, maka dia sama seperti orang yang berpuasa. Dari mana orang bisa mengeluarkan uangnya? Karena dia sudah merasakan perasaan orang lain. Kamu lapar, saya pernah lapar. Kamu lemah, saya pernah lemah. Maka yang kamu rasakan itu adalah perasaan saya. Bedanya kamu lapar ada batasnya. Bedanya kamu lapar, wahai saudaraku, ada batasnya. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di wilayah dusun terpencil, tertinggal, itu nggak ada batasnya. Mereka lapar terus. Nah, jadi bagaimana kita merasakan perasaan orang lain, berempati. Empati itu berawal dari rasa. Kemudian yang ke-11, datang seorang menjumpai Nabi SAW mengadukan tentang hatinya yang keras, tidak bisa menangis, an qaswatal qalbi, hati yang keras. Lalu kata Nabi, untuk melembutkan hatimu, at'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Ke masjid, bawa nasi bungkus, atau cari informasi tentang paket buka bersama. Satu paket 25.000, beli 4 paket 100.000, ikut makan bersama orang banyak, melihat mereka menyuap yang selama ini mungkin makan di restoran mewah. Itu maka di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau kita jalan sore tangan kita ditarik. Untuk apa? Itu untuk melembutkan hati. Lalu kita bilang saya nggak puasa, kita ditarik juga untuk tetap ikut buka puasa. Itu sebenarnya adalah makan bersama orang ramai itu mendapatkan barokah, melembutkan hati. At'imil masakin, kasih orang miskin makan, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Yang ke-12, itu ada kebaikan dalam banyaknya bergerak. Salat maghrib 3 rakaat, tambah qabliyah 2 rakaat, ba'diyah rakaat, sudah 7 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat, 9. Tambah isya tahiyatul masjid 2 rakaat, 11. Tambah qabliyah 13. Tambah maghrib 16. Isya 17. Tambah ba'diyah 19. Tambah tarawih 20. 39. Tambah witir 3. 41 rakaat. Tegak, ruku, sujud. Tegak, ruku, sujud.
Fi kulli harakah barakah. Di dalam gerakan ada berkah. Tidur malam, sholat sunat wudu 2 rakaat. Sholat sunat taubat 2 rakaat. Sholat sunat tahajud 8 rakaat, 16. Sholat sunat hajat 2 rakaat. Lebih 50 rakaat yang diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Jadi kalau ada orang mengatakan dalam riwayat itu Ustadz, Nabi kan mendapat kewajiban 50 rakaat. Kapan kita pernah melaksanakan itu? Di bulan Ramadan. Dan itu setiap hari. Sholat kita itu kalau dihitung semuanya, wajibnya, fardunya, qabliyahnya, ba'diyahnya, rawatibnya, muakkadnya, yang non muakkadnya, maka lebih dari 50 rakaat. Dan itu ada pada pendidikan madrasah Ramadan. 13. Membiasakan satu proses tentang mengatur tidur. Orang Islam pasti Ramadan tidurnya tidak lama, tidak telat, karena dia nanti khawatir tidak bangun sahur. Maka mulai dia tidur cepat. Dan pasti bangun, karena dia makan. Kalau tidak bangun, dia tidak makan, akan haus, akan. Tapi ketika ada niat yang seiring dengan perbuatan, maka ini amal luar biasa. Innamal a'malu bin niat. Nah, ketika di malam Ramadan khawatir tidak terbangun, di beberapa masjid habis tarawih langsung berniat. Sebelum tidur berniat. Waktu makan niat. Ada yang dilafalkan niatnya nawaitu shauma ghadin, ada yang tidak dilafalkan. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat adalah qalbu, hati. Adapun diucapkan di lisan untuk menguatkan hati. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam itu letaknya di hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam hati. Terakhir yang ke-15. Apa kebaikan daripada Ramadan? Bagaimana Allah mau mengajarkan kita hakikat hawa nafsu. Mau makan ini, mau minum ini, mau buka puasa pakai ini. Tapi begitu masuk 2-3 kurma, seteguk air, hilang. Begitulah hakikat nafsu itu. Jadi kalau orang mendengar ceramah tentang hakikat nafsu, belum paham. Tapi begitu dia puasa, begitu banyaknya makanan, dan kenapa habis sholat maghrib keinginan itu hilang. Itulah dia hakikat nafsu. Kebaikan Ramadan tanpa batas. Jadi wa antasumu khairul lakum tanpa batas. Adapun 15 yang kita sebutkan ini secara kasar, secara garis besar, ada kebaikan-kebaikan yang kita terima dengan melaksanakan puasa. Demikian Ustadz, sebagai pengantar dialog kita pada petang hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Wa antasumu khairul lakum. Dengan berpuasa itu lebih baik bagi kamu.